Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bian Afandi, selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi kita. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan peradilan tata usaha negara. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada M. Nur Al-Falah, yang kedua ada Dianita Nur Rahmawati, yang ketiga saya sendiri Bian Afandi, yang keempat ada Tiara Wulandari, yang kelima ada M. Zaki, yang keenam ada Istiqomah, ketujuh Nevia Ajun Wijaya Putri, dan terakhir Shirley Sasfian. Dan juga tak lupa dosen pengampu Pak Januar Eko Aryansyah, SIP, SHMSI. Baik, selanjutnya penyampaian pertama mengenai pengertian pengadilan tata usaha negara dan dasar hukumnya akan disampaikan oleh Zaki. Padanya disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pengertian pengadilan tata usaha negara dan dasar hukumnya. Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasa disingkat dengan PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember tahun 1986. Adapun tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara ini yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang pertama, Peraturan Pemerintah tahun nomor 41 tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Zaki. Selanjutnya akan disampaikan oleh Istiqomah. Padanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Tujuan peradilan tata usaha negara dan tugas peradilan tata usaha negara. Tujuan peradilan tata usaha negara, tujuannya dibentuk peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara, menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Padanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada tugas peradilan tata usaha negara. Yang pertama itu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau PTUN Makassar dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua itu meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara atau TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN yang berwenang. Yang ketiga itu peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau PTUN
PTUN Makassar, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan Triprasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan. Next. Yang keempat itu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima itu memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA garing 012 garing SK garing 3 garing 1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN. Yang keenam itu membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan tata usaha negara atau PTUN agar menjadi hakim yang profesional. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Falah, padanya disilakan. Baiklah, selanjutnya mengenai asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Secara garis besar, terdapat 10 asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada asas praduga resmatik, yaitu setiap tindakan pemerintah selalu dianggap resmatik sampai ada pembatalan. Itu terdapat pada pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf A UU PTUN. Yang kedua ada asas para pihak harus didengar. Yang ketiga ada asas kesatuan beracara. Yang keempat ada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan. Itu terdapat pada pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 48 2009. Nomor 5 ada asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 2009. Yang keenam ada asas hakim aktif. Terdapat pada pasal 56, 58, 62, 63, 80, 83 Undang-Undang PTUN. Yang ketujuh ada asas sidang terbuka untuk umum. Terdapat pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 2009 dan pasal 70 Undang-Undang PTUN. Yang kedelapan ada asas peradilan berjenjang. Yang kesembilan ada asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Terdapat pada pasal 48 Undang-Undang PTUN. Dan yang ke-10 ada asas objektivitas. Terdapat pada pasal 78, 79 Undang-Undang PTUN. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sengketa dalam tata usaha negara akan disampaikan oleh Shirley. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf sebelumnya saya absen karena terkendala sinyal. Baik, sengketa dalam tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara dapat dibedakan atas sengketa internal dan sengketa eksternal. Sengketa internal atau sengketa antara tata usaha negara administrasi yang terjadi di lingkungan administrasi itu sendiri, baik yang terjadi dalam suatu departemen atau instansi maupun sengketa yang terjadi antara departemen atau instansi. Sengketa eksternal atau sengketa antar administrasi negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek-subjek yang berperkara yang mencakup administrasi negara di tingkat pusat, daerah, maupun administrasi negara pusat yang ada di daerah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya,
Fungsi dan struktur peradilan tata usaha negara akan disampaikan oleh Nevia. Badayan, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Fungsi dan struktur peradilan tata usaha negara. Fungsi peradilan tata usaha negara. PT UN bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Inti dari fungsi PT UN adalah sebagai lembaga yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat dalam bidang hukum publik. Adapun fungsi lain dari PT UN yaitu 1. Untuk melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Struktur peradilan tata usaha negara. Struktur PT UN di Indonesia lebih mengarah kepada konsep unity of jurisdiction sebagaimana ditetapkan di negara-negara sistem common law yang tidak mengenal eksistensi PT UN secara mandiri. Sengketa tata usaha negara diadili oleh pengadilan umum yang berpuncak kepada Mahkamah Agung. Meskipun demikian, menurut Yodi Martono Wahyunadi, bukan berarti PT UN Indonesia menganut sistem common law, karena dalam pelaksanaan fungsinya, PT UN lebih cenderung kepada konsep civil law yang memposisikan pejabat pemerintahan tidak sejajar di hadapan pengadilan. Selanjutnya, sejarah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau Peratun merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Dalam konsideran menimbang undang-undang tersebut, disebutkan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin kehidupan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara, menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun resmi beroperasi. Salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kompetensi peradilan tata usaha negara akan disampaikan oleh Dianita. Kepadanya, disilakan. Baiklah moderator, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi peradilan tata usaha negara. Kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Dalam kata lain, kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Yang kedua, kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986, Undang-Undang nomor 9 tahun 2004. Slide selanjutnya.
Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dianit ya. Untuk referensi bisa teman-teman lihat di layar. Next. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.